Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai cara mencintai diri untuk mengenali diri sendiri. Bersama saya Muiz Kifari. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Terkadang kita terlalu mudah untuk mendengarkan pendapat orang lain, menerima semuanya tanpa menyaringnya terlebih dahulu, sehingga kita menjadi stres sendiri dan kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Karena perjuangan terbesar dalam hidup kita adalah perjuangan untuk menerima dan mencintai dirimu sendiri. Dengan semua ketidaksempurnaan kita, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Coba deh untuk mencintai diri kita sendiri, maka nanti kita akan mengenali diri kita sendiri. Berikut ini adalah 7 cara agar kamu untuk mencoba memulai mencintai dirimu sendiri. Yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita sukai. Untuk jujur sama diri sendiri itu sebenarnya hal sepele yang kita semua bisa lakukan. Tapi jadi nggak mudah ketika kita selalu mendengarkan dan takut untuk terlihat buruk di mata orang lain. Misalnya, kita suka C, tapi karena suatu ketakutan terlihat buruk dan aneh di mata orang lain, jadi kita akan bilangnya suka E. Nah loh. Dan lucunya, untuk banyak hal ini sering kali terjadi, tapi kita nggak sadar juga bahwa kita suka membohongi diri sendiri. Bagaimana kita mau mencintai diri kamu sendiri? Gimana mau mengenali diri kamu sendiri kalau kamu aja masih suka membohongi diri kamu sendiri? Kedua, lupakan tentang rasa takut, ambil keputusan dan terima hasil atas apa yang kita lakukan. Untuk mendapatkan apa yang kita mau, tentunya kita harus mengambil sebuah keputusan. Ya iyalah ya, mengambil keputusan. Kalau nggak mengambil keputusan dan nggak melakukan sesuatu, mana bisa kita dapatin apa yang kita mau. Kalau dalam mengambil keputusan kita melakukan kesalahan itu, menunjukkan kita sedang melewati proses. Kita terus bergerak untuk mendekatkan dengan apa yang kita inginkan. Mana yang lebih baik jika kita diam karena takut dan tidak melakukan apa-apa. Banyak kok orang yang sadar dengan hal ini. Takut mengambil keputusan, takut membuat kesalahan, takut terlihat jelek. Karena kamu tidak benar-benar mencintai dirimu sendiri kalau kamu tidak melakukan hal yang sebenarnya ingin kamu dapatkan. Oke, ini ada semacam sebuah quote ya. Kamu tidak akan pernah tahu keputusan kamu benar atau salah, tapi selama kamu bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang baik, itu tidak pernah jadi sebuah kesalahan. Kita lanjut yang ketiga, memaafkan kesalahan di masa lalu. Bukan masalah kalau kita mengingat kesalahan di masa lalu untuk diambil pembelajarannya agar kita enggak mengulanginya lagi di masa sekarang atau yang akan datang. Kalau kita mengingat terus kesalahan di masa lalu, jadinya nggak sehat juga dong. Banyak dihantui rasa bersalah, akhirnya bikin stres juga. Memaafkan kesalahan yang kita buat bukan berarti harus melupakan. Salah satu cara mencintai diri sendiri adalah dengan kita bisa memaafkan diri kita. Apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun itu, terima dan bertanggung jawab. 4. Percaya pada kemampuan diri bahwa kita mendapatkan apa yang kita mau. Karena nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa menjadi terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah tentang hal apa yang kita ingin dapatkan atau capai. Identifikasi, lebih spesifik bagaimana cara mencapainya. Seberapa percaya diri kita bahwa kita pantas untuk mendapatkannya. Dan kalau kita nggak percaya dengan kemampuan diri itu termasuk rendah diri, yang berarti kita belum mencintai diri kita sendiri. Yang kelima, berhenti merendahkan diri sendiri. What? Gimana bisa kita merendahkan diri sendiri? Kalau kamu suka bilang, duh gue bego banget ya, atau gue rasa gue gak mungkin bisa nih, atau gue gak tahu deh gue harus apa dan bagaimana, dan lain-lainnya self-talk sejenis itu.
Itu menandakan kita sedang merendahkan diri kita sendiri dan kita nggak mikir lebih jauh, yang berarti kita nggak percaya akan kemampuan dan power yang kita miliki. Kalau kamu sendiri tidak yakin dengan diri kamu sendiri, bagaimana mau berhasil pada kehidupan? Kalau kamu tidak yakin dengan diri kamu, bagaimana orang lain akan yakin dengan kemampuan yang kamu miliki? Kalau kita merendahkan diri kita sendiri, apakah itu artinya kita sudah mencintai diri kita sendiri? Yang keenam, belajarlah menerima pujian yang diberikan oleh orang lain. Ini gak mudah, tapi gak sulit juga. Sadar gak sih kalau kita itu seringkali menolak pujian yang diberikan orang lain? Contohnya, ketika kita dipuji orang, kita malah bilang, enggak kok, biasa aja. Atau ada juga yang malah mempertanyakan kembali seperti, oh ya, masa sih? Nah, itu. Coba deh belajar untuk menerima pujian dengan baik, karena ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau menolak dipuji itu rendah diri. Ketujuh, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kamu bahagia. Coba deh sesekali tanya ke diri kamu sendiri, apa sih hal simpel yang bisa kamu buat tersenyum? Minum kopi, menyerap matahari pagi, bangun lebih cepat, berolahraga, menonton film atau menonton anime, dan apapun itu yang membuat kamu happy. Coba deh dilakukan setidaknya satu hal dalam sehari dan buat kebiasaan untuk menjadi happy. Nanti kamu akan sadar bahwa banyak hal sepele yang sebenarnya bisa membuat kita lebih happy. Sejauh ini, kamu sudah merasa mencintai diri kamu sendiri belum? Atau sudah mengenali diri kamu sendiri belum? Kalau jawabannya belum, tanya deh, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mencintai dan mengenali diri kamu terlebih dahulu? Mungkin kamu bisa men-share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.